Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung anak-anak semua, siswa-siswi kelas 10, kelas peminatan ilmu pengetahuan sosial. Kita akan belajar mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Untuk materi pertemuan pertama adalah pengertian ilmu ekonomi, kemudian motif dan prinsip ekonomi, kemudian pembagian ilmu ekonomi. Yang pertama adalah pengertian ilmu ekonomi. Ekonomi itu disebut sebagai Mother of Social Science, ibu dari ilmu-ilmu sosial. Kenapa begitu? Karena sepanjang manusia hidup tidak akan pernah terlepas dari permasalahan utama ekonomi. Apa? Yaitu upaya manusia atau cara manusia dalam memenuhi kebutuhan. Ya, jadi sepanjang manusia hidup ini pasti dia akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan. Nah, ekonomi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama adalah oikos, yang berarti rumah tangga atau keluarga. Yang kedua adalah nomos, yang berarti aturan atau peraturan. Nah, sekarang ekonomi menurut para ahli. Yang pertama menurut Adam Smith. Ini ekonom dari Inggris ya. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu. Kemudian yang kedua dari Alfred Marshall, ekonomi sebagai suatu kajian mengenai semua kelakuan manusia yang berkaitan dengan cara mereka mendapatkan dan menggunakan barang-barang kebutuhan hidupnya. Kemudian yang ketiga menurut Melville Ulmer, ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan tentang kegiatan-kegiatan manusia yang berhubungan dengan proses produksi, distribusi, dan konsumsi ya. Nah, ini adalah foto dari para ekonom tadi. Yang paling kiri ini adalah Adam Smith, kemudian di tengah ini Alfred Marshall, kemudian yang paling kanan ini Melville Ulmer. Sekarang kalian perhatikan, manusia sebagai makhluk ekonomi, Homo economicus, pada hakikatnya akan melakukan tindakan-tindakan ekonomi untuk mencapai kemakmuran. Atau dengan kata lain, kemakmuran menjadi tujuan utama, tujuan sentral dalam kehidupan manusia secara ekonomi. Adapun pendekatan ilmu ekonomi ada dua. Yang pertama pendekatan sosial, yang kedua pendekatan kumulatif matematis. Teori-teori ekonomi, hukum-hukum ekonomi tetap akan bergantung kepada konteks ruang dan waktu. Jadi sifat keberlakuan hukum-hukum dan teori-teori ekonomi adalah bersyarat ya, yaitu apabila faktor lainnya tidak mengalami perubahan. Saya ulangi ya, yaitu apabila faktor lainnya tidak mengalami perubahan. Nah, syarat ini dalam ilmu ekonomi sering disebut dengan istilah ceteris paribus ya. Ingat, ceteris paribus, yaitu faktor lain yang dapat mempengaruhi hukum ekonomi bersifat tetap. Sekarang kita ke motif dan prinsip ekonomi. Nah, motif itu apa sih? Nah, kalian kan mungkin sudah sering dengar ya kata motivasi dan sebagainya. Nah, motif ekonomi adalah alasan atau sebab-sebab yang mendorong seseorang melakukan kegiatan ekonomi. Nah, ini ada lima motif ekonomi ya. Yang pertama adalah
dorongan untuk mencukupi kebutuhan. Kemudian yang kedua, dorongan untuk mendapatkan penghargaan. Kemudian yang ketiga, dorongan untuk mendapatkan kekuasaan. Kemudian yang keempat, dorongan untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian yang kelima, dorongan untuk berbuat sosial. Bagaimana? Sudah paham atau masih bingung? Masih bingung? Baik, kita ke contoh ya, biar kalian tidak bingung. Ini contoh dari motif ekonomi. Yang pertama begini. Seorang siswa menabung sisa uang sakunya untuk membeli buku pelajaran. Nah, seorang siswa menabung sisa uang sakunya untuk membeli buku pelajaran. Kira-kira ini masuk motif ekonomi yang mana? Ya, bisa masuk ke yang pertama ya, untuk mencukupi kebutuhan. Kebutuhannya pelajar kan belajar, sarananya adalah buku ya. Kemudian yang kedua, Anita mentraktir teman-temannya makan di restoran karena Anita berulang tahun. Nah, kira-kira ini masuk motif yang mana ya, bisa masuk ke motif yang kedua, dorongan untuk mendapatkan penghargaan ya. Penghargaan dalam arti di sini adalah penghargaan dari teman-temannya. Oh, Anita sedang berulang tahun, mendapatkan ucapan ulang tahun dan sebagainya. Mungkin juga bisa masuk ke dorongan yang nomor 5 ini, dorongan untuk berbuat sosial. Karena berhubung sedang ulang tahun, kemudian ada rezeki, dia mentraktir teman-temannya. Bisa masuk ke 2 atau yang kelima. Bagaimana? Sudah jelas ya untuk motif ekonomi. Ya, sekarang kita ke prinsip ekonomi. Nah, perlu kalian ingat, prinsip ekonomi ini wajib kalian hafal yang pertama. Kemudian yang kedua, wajib kalian pahami ya. Ya, prinsip ekonomi ini tidak ada kata yang lain selain ini. Jadi jangan sampai terbalik. Apa itu prinsip ekonomi? Ini, dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil sebesar-besarnya, atau dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu. Jangan sampai terbalik. Karena sering ketika ada pertanyaan bagaimana bunyi prinsip ekonomi, dijawab pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Ini salah besar. Ini kekeliruan yang sangat besar. Ingat ya, jangan sampai terbalik. Prinsip ekonomi adalah dengan pengorbanan tertentu hasil sebesar-besarnya, atau dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu. Baik. Ya, diingat-ingat betul ya, jangan sampai salah. Ya. Mengapa perlu menerapkan prinsip ekonomi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan seseorang? Yang pertama adalah agar orang itu bertindak sesuai skala prioritas. Apa yang lebih dipentingkan itu yang dia lakukan, itu yang harus dia utamakan ya. Kemudian bertindak sesuai cost dan benefit. Cost itu biaya, benefit itu manfaat. Kira-kira biayanya berapa, mendapatkan manfaat apa. Kemudian bertindak hemat, kemudian bertindak ekonomis, kemudian bertindak rasional. Ya, rasional itu masuk akal. Ya. Mengapa perlu menerapkan prinsip ekonomi? Sekali lagi ya, tadi agar bertindak sesuai skala prioritas, kemudian bertindak sesuai cost dan benefit, bertindak hemat, kemudian bertindak ekonomis. Maksudnya adalah bertindak sesuai dengan perhitungan ya, betul-betul dengan perhitungan yang detail, yang tepat ya. Tapi bukan berarti prinsip ekonomi itu mengajarkan kita untuk menjadi orang yang pelit ya. Karena yang terakhir ini adalah dengan prinsip ekonomi itu menjadikan seseorang mestinya bertindak rasional secara ekonomis, yaitu masuk akal. Contohnya adalah misal kalau
ada kebutuhan untuk membeli buku misalnya ya, itu harus dipentingkan dulu daripada kebutuhan untuk misalnya membeli ponsel ya, atau membeli laptop dan sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke pembagian ilmu ekonomi. Ya, pembagian ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ilmu ekonomi deskriptif, kemudian yang kedua ilmu ekonomi terapan, kemudian yang ketiga adalah teori ekonomi. Teori ekonomi ini meliputi mikroekonomi dan makroekonomi. Ya, penjelasannya berikut ini. Ekonomi deskriptif, kamu bisa lihat dari bagian ini ya. Ekonomi deskriptif itu pertama adalah prosesnya itu mencatat. Mencatat apa? Fakta, ya. Fakta atau peristiwa atau data ya. Kemudian dianalisa ya, kemudian dari analisa itu diambil kesimpulan untuk manfaat di masa yang akan datang. Kemudian langsung ke teori ekonomi ya. Ya. Kalau ekonomi terapan itu adalah ya penerapan dari ekonomi deskriptif tadi. Ya, sekarang teori ekonomi. Teori ekonomi ini ada 2 kan tadi, yaitu makroekonomi dan mikroekonomi. Makroekonomi itu contohnya meliputi pendapatan nasional, kemudian masalah pengangguran, kemudian masalah inflasi. Nah, inflasi apa ya? Mungkin kalian baru dengar ya. Ya, inflasi itu naiknya harga-harga barang secara umum dan terus-menerus. Ya, kemudian perdagangan internasional. Adapun mikroekonomi ya, itu adalah meliputi contohnya perilaku konsumen, selera, kegiatan di pasar tradisional. Ya, jadi kalau dari katanya saja kalian mestinya bisa memahami ya, makro itu kan lebih luas ya, lebih luas kecakupannya. Sementara mikro namanya saja mikro ya, mikroekonomi. Berarti yang kaitannya dengan hal-hal kehidupan seseorang itu sehari-hari, seperti perilaku konsumen ini, selera dan sebagainya. Baik, terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Ya, jangan lupa untuk subscribe dan membunyikan lonceng ya, agar kalian segera dapat membuka jika menerima notifikasi baru dari channel YouTube ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga kita senantiasa diberkahi oleh Allah dan kita diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.